Sidang korupsi pengadaan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika dilanjutkan. Hari ini dijadwalkan ada 12 orang saksi yang kembali dihadirkan. Para saksi ini merupakan saksi yang dihadirkan pada Selasa 29 Agustus lalu. Mereka hadir untuk 3 terdakwa, yakni mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Yohan Suryanto. Johnny CS didakwa karena merugikan negara hingga 8 triliun rupiah lewat proyek pengadaan menara telekomunikasi 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kominfo tahun anggaran 2020 hingga 2022. Sudah ada rekan kami, Putri Oktaviani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selamat siang, Okta. Ada 12 orang saksi yang kembali dihadirkan dan mereka ini siapa saja sampai harus datang 2 kali untuk bersaksi? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara. Benar sekali bahwa sidang korupsi pengadaan BTS Bakti Kominfo ini kembali dilanjutkan tadi dimulai sekitar pukul 10:46 waktu Indonesia Barat dengan hakim ketuanya adalah Fahzal Hendri. Ada 12 saksi yang dihadirkan untuk 3 terdakwa. Mereka ini adalah para petinggi dari perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pengadaan BTS. Di antaranya ini berasal dari Huawei, Lintas Arta, PT Surya Energi Indotama, PT Bintang Komunikasi Utama, PT JIG Nusantara Persada, dan Sarana Global Indonesia. Mereka dihadirkan sama seperti pada 29 Agustus lalu untuk terdakwa diantaranya mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian ex-dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan juga tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto. Kenapa harus 2 kali? Karena memang di tanggal 29 Agustus kemarin masih ada beberapa yang harus digali lagi oleh majelis hakim maupun juga jaksa. Beberapa diantaranya ini adalah soal permintaan adanya komitmen fee sebesar 10% yang tadi juga sempat diakui oleh Direktur Niaga Lintas Arta, yakni Alfi Asman. Saat ini juga tengah digali tadi terkait dengan selisih yang diterima oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Jadi selisih antara mereka terima dengan yang ditawarkan nilai proyeknya kepada Bakti Kominfo. Lalu juga bagaimana dalam pengadaan tower BTS ini ada semacam mahar dalam pengadaan power system. Misalnya tadi total ada 75 miliar rupiah yang diserahkan PT Bintang Komunikasi Utama kepada Yusriski, ex-dirut Basis Investment sebagai pemegang pekerjaan power system di semua konsorsium paket 1 hingga 5. 75 miliar tersebut, Glenis dan juga saudara, juga sempat diungkap pada 29 Agustus lalu. Ini diberikan agar Bintang Komunikasi Utama atau PT PKU ini bisa mendapatkan porsi untuk pengadaan pekerjaan power system. Dan uang tersebut tadi diakui diserahkan sebanyak 10 kali melalui transfer. Dan saat ini Glenis dan juga saudara memang sidang masih berlangsung. Jadi memang dihadirkan 12 saksi dan tadi ditanyakan secara acak begitu oleh jaksa. Dan tadi beberapa di antara juga sudah ada yang menjawab. Tapi sampai saat ini juga masih terus berlangsung dan masih didalami beberapa hal tentunya terkait dengan tadi komitmen fee maupun juga seputar proyek pengadaan BTS Kominfo. Dan dalam kasus ini, Glenis dan juga saudara, memang diketahui Johnny Plate bersama juga dengan terdakwa lainnya ini merugikan negara sampai 8 triliun rupiah lewat pengadaan proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai 5 di Kemenkominfo 2020 sampai 2022. Total ada 6 terdakwa dalam perkara ini. Sidang masih berlangsung, tentu kita akan pantau seperti apa nanti berjalannya sidang ini. Glenis. Pendalaman terkait dengan dana komitmen fee hingga proyek dalam konsorsium BTS ini masih terus didalami dalam sidang pada hari ini. Terima kasih Putri Oktaviani atas laporan Anda.